dosen dan guru penguji uji kinerja PPG batch 3 dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Firman Sapane, sarjana pendidikan Islam. Pada hari ini saya sebagai guru SMA Negeri 1 Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja PPG batch 3 dalam jabatan tahun 2022, yang mana mengangkat dengan judul Malaikat Selalu Bersamaku pada kelas 10 MIPA 1. Berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar supaya kedepannya proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih dapat berjumpa kembali, yaitu di mana kita memasuki tahun baru, kita memasuki semester baru yaitu semester genap. Tentunya menjadi pembelajaran bagi Anda semua tentang evaluasi di tahun yang kemarin, yaitu semester ganjil. Diusahakan menjadi lebih baik lagi dalam pembelajaran di tahun ini. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Seperti biasanya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, dan lebih dahulu marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa Al-Fatihah di dalam hati. Ya. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anakku semuanya, Pak akan mengecek kehadiran. Siti Zaki, Adi Chandra, hadir ya. Jadi ada 5 orang yang tidak hadir ya. Yang lainnya hadir semua, 4 orang sakit dan 1 orang izin. Baiklah anak-anakku semuanya, pada hari ini Pak akan menjelaskan materi tentang iman kepada malaikat, atau pembelajaran kita di semester awal yaitu semester genap ini menyangkut malaikat selalu bersamaku. Jadi dalam judul ini perlu kita pahami masing-masing bahwa di dalam diri kita, setiap aktivitas kita, kegiatan manusia atau kegiatan seluruh makhluk yang ada di bumi ini dipantau, dilihat oleh Allah melalui makhluknya yang mulia yang bernama malaikat. Tidak ada yang terlepas dari pantauan malaikat. Contohnya di dalam tubuh kita ini, diri kita dijaga oleh malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid tidak pernah tidur dan tidak ada yang lalai dari setiap gerak-gerik manusia itu sendiri.
kecuali malaikat ini berhenti mencatat amal baik dan amal buruk ketika manusia itu sedang tidur. Kemudian tentunya mempelajari malaikat ini merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Karena kenapa? Karena iman kepada malaikat itu sendiri terdapat dalam rukun iman, yaitu yang kedua. Karena wajibnya mempelajari rukun iman ini, yang kedua yaitu iman kepada malaikat, tentunya menambah motivasi untuk kita manusia agar supaya mawas diri, berhati-hati dalam melangkah melakukan kegiatan. Karena kita ketahui bahwa setiap gerak-gerik manusia itu ada yang mencatat. Dari situ setelah kita pelajari, kita akan selalu berhati-hati, waspada, hati-hati. Makanya terus berbuat kebaikan, jangan kebalikan, berbuat kejahatan terus. Begitu bermaksiat, datang malaikat Israel, kita mati dalam kemaksiatan, mati dalam su'ul khatimah yang kita harapkan husnul khatimah. Pun kompetensi dasar kita dalam materi iman kepada malaikat, yaitu yang pertama meyakini keberadaan malaikat Allah SWT. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah. Dan yang ketiga, menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dapat menghafalkan Nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama kita dapat mengetahui keberadaan malaikat Allah SWT. Dengan materi ini kita menambah keyakinan kita. Karena ada orang yang tidak tahu malaikat karena tidak mengenyam ilmu pendidikan agama. Jadi melalui kesempatan ini, pembelajaran ini, kita menambah keyakinan bahwa ada dan wajib kita percaya kepada malaikat. Makhluk yang gaib tetapi ada, ya, malaikat itu percaya. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat. Jelas kalau kita sudah meyakini akan adanya malaikat, meyakini bahwa rakib dan atid itu selalu menjaga kita, tentunya kita terus berbuat kebaikan, terutama berkata jujur dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat. Jadi Anda dapat menjelaskan apa arti iman, apa pengertian iman kepada malaikat, apa itu malaikat, ya. Kemudian menafsirkan Quran surah Al-Baqarah dan An-Nisa tentang beriman kepada malaikat, menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Biasanya ada orang nama malaikat dia tahu, tapi tugasnya dia tidak tahu. Untuk itu melalui kesempatan ini, sebentar kita akan dapat mengetahui dan menghafal nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Kemudian mengidentifikasi hikmah beriman kepada malaikat, menghafalkan Al-Quran surah Al-Baqarah dan Quran surah An-Nisa, dan menghafalkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya dengan benar. Kemudian manfaat kita pelajari materi ini tentunya dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita.
ini, yaitu kita dapat mengetahui nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya, dan kita dapat menambah keyakinan tentang keberadaan malaikat dan menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ini, kalau kita lihat dalam kondisi sekarang, banyak orang iman kepada malaikat ini betul dia percaya, hanya percaya begitu saja, tetapi implementasinya dalam kehidupan dia tidak laksanakan. Misalnya kita tahu di sini ada 2 malaikat yang selalu menjaga, tetapi dia terus berbuat kejahatan, dosa, maksiat. Hanya kebaikannya hanya dalam masjid. Begitu keluar masjid, baku gojek dengan hari ingkasan. Jadi ini semua hanya sekedar pengetahuan, mungkin juga dia kurang paham, karena iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Orang kalau dia tidak percaya salah satu dari rukun iman yang 6 ini, maka batalah Islamnya. Rukun artinya kewajiban. Rukun artinya kewajiban. Kewajiban rukun iman. Berarti ada rukun Islam, rukun iman. Kewajiban dia beriman. Yang pertama kewajiban beriman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat. Nah, jumlah malaikat ini tidak ada yang tahu. Dia makhluk yang bersifat gaib, yang tercipta dari nur atau cahaya. Ya, tercipta dari nur atau cahaya. Perbedaannya dengan makhluk lain yaitu sangat jauh berbeda. Malaikat dikasih kekuatan yang luar biasa, ya, karena mengemban tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengontrol segala ciptaan yang ada di bumi. Tugas malaikat. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita akan mencermati beberapa gambar dan video. Pada kesempatan ini Pak ingin bagi kelompok dan kita akan diskusi kelompok, ya. Pak bagi 5 kelompok, silakan diatur medanya. Persilakan, ya. Dirapatkan medanya. Ada yang tahu arti iman? Ya, coba Firmansyah. Ya, Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman adalah percaya atau meyakini sesuatu. Ya, percaya atau meyakini sesuatu. Ada lagi malaikat. Nah, apa arti dari malaikat? Saya. Ya, Didi. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari kata iman kepada malaikat. Ada yang bisa jawab? Ya. Iman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan perintahnya. Ya, perintah. Beberapa gambar, ya, dan video. Kemudian sebentar Anda
Anda mencermati gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semua yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasannya. Entah itu hal baik ataupun hal buruk, semua manusia pun pernah melakukan kedua hal tersebut. Tingkah laku manusia itu semuanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengawasannya. Lalu, bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi manusia di bumi? Benarkah Allah memiliki CCTV khusus untuk memantau? Seperti apakah model CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kapan pemutaran CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita selama 24 jam? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mengawasi. Ya, sudah ya. Ya, kemudian silakan Anda diskusikan dengan satu ilustrasi bahwa coba bayangkan Anda itu ada dalam satu ruangan, kemudian ada CCTV, ya. Nah, silakan didiskusikan, dicatat hasil diskusinya, kemudian ditambahkan dengan gambar yang ada di buku paket ini. Ya, persilakan diskusikan, kemudian dicatat, nanti akan dipresentasikan. Berkelompok. Boleh juga untuk kelompok lain ada di sebelah situ gambar yang menyatakan perbuatan penyuapan, korupsi, kemudian melanggar lalu lintas, kemudian tidak mencontek. Nah, ya, silakan didiskusikan, dicatat satu lembar, kemudian nanti akan kita presentasikan per kelompok. Ya, silakan. Setelah kita diskusi kelompok, mari kita sama-sama mendengarkan presentasi dari hasil cermati gambar yang kita cermati atau video yang kita cermati tadi. Untuk kelompok 1 akan dipaparkan oleh Yuli. Ya, dipersilakan kepada Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan dari video tadi. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki CCTV khusus dalam memantau manusia? Jawabannya adalah iya, benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki CCTV khusus untuk memantau semua kejadian di bumi ini, khususnya segala aktivitas manusia. Seperti apakah model CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala? CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan mengutus para malaikat-malaikatnya. Bagaimana muslim mengimani adanya malaikat seperti makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja kita akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu, apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan selalu diawasi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya segala tindak tanduknya akan terkontrol dan terjaga. Orang tidak akan melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang CCTV Allah. Jadi CCTV di dunia ini hanya bukan CCTV yang terlihat, tapi juga ada CCTV yang tidak terlihat, yaitu malaikat Allah, malaikat yang diutus oleh Allah. Saya akan berikan satu contoh. Seseorang yang menerobos lampu merah, dia berani melakukan tersebut karena tidak ada polisi dan CCTV lalu lintas. Padahal dia tidak mengetahui bahwa ada malaikat Allah yang melihat perilaku tersebut. Ya, kemudian kita masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan barangkali ada teman-teman yang kurang paham atas pengertian iman kepada malaikat atau yang berkaitan dengan malaikat, silakan bertanya kepada Allah.
Saya dari kelompok 5 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa saja yang dilakukan untuk mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan jelaskan hikmahnya? Ya. Kelompok 3. Ya. Baik, saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah perbedaan malaikat dan manusia? Dengan malaikat dengan manusia. Kemudian kelompok 4. Pertanyaan kami itu bagaimana cara menambah iman kita terhadap malaikat. Walaupun sudah banyak orang yang percaya kepada malaikat, tapi tidak semua percaya dengan ini ada larangan-larangannya yang dilarang oleh Tuhan, tetap mereka langgar. Padahal mereka sudah mengetahui bahwa ada CCTV. Teman Anda ingin menjawab pertanyaan dari Eka, apa saja cara-cara mengimani malaikat dan bagaimana hikmah-hikmahnya yang akan dijawab oleh Aril. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Jadi dengan cara senantiasa menginginkan dan meneladani sifat malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya berkata dan berbuat jujur kemanapun kita berada. Antaranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendorong manusia untuk berhati-hati dan meningkatkan amal serta menghindarkan dari sifat-sifat tercela. Terima kasih. Ya, Dan manusia ada yang taat dan ada yang tidak taat kepada Allah. ya. Oke. Jadi apa pertanyaan? Jadi menyangkut pertanyaan tadi, jadi malaikat itu sangat jauh berbeda dengan manusia. Dengan makhluk ada lagi yang namanya jin. Malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Jin, setan dan iblis tercipta dari api. Manusia tercipta dari tanah. Kemudian perbedaan yang lebih mendalam lagi bahwa malaikat itu mempunyai kekuatan yang yang luar biasa. Oleh teman Anda, Pak. Kemudian Pak tambahkan sedikit penjelasannya mengenai iman kepada malaikat. Jadi iman di sini berarti percaya atau yakin, ya, berarti percaya atau yakin. Iman menurut istilah mengimani sepenuh hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan atau diaplikasikan dengan amal perbuatan. Jadi setelah pembelajaran tadi yang kita ketahui tujuan pembelajaran yang kemudian kita yakini keberadaan malaikat, kita ikrarkan dengan lisan, kemudian kita aplikasikan dengan perbuatan kita dengan selalu berhati-hati dalam setiap gerak-gerik kita. Karena di sisi lain malaikat selalu mengintai setiap gerakan manusia itu sendiri. Kemudian yang wajib diketahui itu ada 10. Yang pertama malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah. Yang kedua tugasnya memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ditanyakan di dalam bumi. Kemudian yang ke-9 malaikat Malik, itu menjaga pintu neraka. Kemudian malaikat menjaga surga. Refleksi bagi kita semuanya pada umumnya tentu menjadikan diri kita ini selalu berhati-hati dalam setiap langkah. Datang di sekolah, niat lillahi ta'ala menimbai itu, bukan yang lain-lain. Kalau ada niat lillahi ta'ala menimba ilmu, dicatat oleh malaikat setiap langkah tamat. Jadi selalu berhati-hati
Jangan sampai ada kejahatan keburukan yang kita lakukan. Kemudian di langkah selanjutnya, marilah kita menyimpulkan bersama materi kita, yaitu yang apabila tadi masih setelah kita mempelajari pelajaran judul kita materi hari ini, marilah kita simpulkan materi kita secara bersama-sama. Jadi yang pertama dari kelompok 1, yang dipersilakan. Tidak percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang melangkah kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Nah, kemudian kelompok 2. Ya, dipersilakan. Menurut Ibrahim, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaika, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Kelompok 3. Yang lain. Jadi malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok 4. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh serta tidak pernah membungkam terhadap perintah-perintahnya. Ya, kelompok 5. Adapun nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui: 1. Malaikat Jibril, 2. Malaikat Mikail, 3. Malaikat Israil, 4. Malaikat Israfil, 5. Malaikat Nakir, 6. Malaikat Nakir, 7. Malaikat Atir, 8. Malaikat Atid, 9. Malaikat Malik, 10. Malaikat Ridwan. Ya, ucapkan terima kasih kepada Anda sudah kerja kelompok diskusi kita. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Pak sebagai tugas Pak isi bagikan lembar kerja peserta didik kelompoknya. Silakan diisi. Satu kelompok 1 saja. Tulis nama kelompok dan nama-nama. Nama kelompok beserta nama-namanya. Kelompok itu. Susun namanya di bawah. Sini. Terus kan kita tahu ini. Pak. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mudah-mudahan menambah manfaat bagi kita semua, berkat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan membaca doa. Sama-sama kita baca, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.